Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok ya, tanggal 15 Juni 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, yang ini bagian kedua ya. Kalau yang belum nonton bagian pertama, silakan nonton bagian pertama. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kemudian sebelum saya mulai langsung dengan pembahasan saham-sahamnya, saya ingin mengumumkan ya, event untuk hari Jumat ini jadi full day event ya, free. Jadi untuk hari Jumat ini bagi yang berminat jangan lupa daftar, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk sign up-nya. Jadi untuk live trading tadi saya sudah jelaskan juga di bagian pertama ya. Jadi saya nggak ulang lagi, hanya sekilas saja 17 Juni ya, Jumat ini ya, jam 8.30 sampai jam 15 itu jam 3 ya. Itu kalau online ya, standby-nya seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk datang lebih awal karena kuotanya untuk online Zoom itu hanya 100 peserta ya. Biasanya selalu ramai ya, full ya. Kurang lebih sih seperti itu. Saya mulai langsung ya dengan untuk yang pertama pembahasan saham-sahamnya. Sebentar saya ganti screen-nya. Saya mulai langsung dengan pertama adalah Pegas atau perusahaan gas negara. Jadi setelah kumde dividen, hari ini dia naik tinggi Pak Sunar. Ada apa? Ya sebenarnya di sini saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya ya. Jadi bukan karena dia sudah naik tinggi terus kok dibahas Pak Sunar sudah naik tinggi. Bahas dong yang belum naik. Sebenarnya untuk Pegas ini ketika dia di atas saya sudah sebutkan ya, area buy on weakness-nya ada dua, 1640 dan 1545. Ini saya kotakin di sini ya. Jadi sebenarnya sih sudah saya bahas. Jadi yang ngikutin saya tinggal pasang automatic order buy ya. Naik ke atas 1640 buy, naik ke atas 1700 buy up ya, tambah lagi atau average up ya. Target price dekatnya di 1800. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja selama dia bertahan di atas 1700 ya. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi breakout ke atas higher high di atas 1745, boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 1800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1800, boleh tambah lagi, target price berikutnya di 1900 dan 2000. Mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar bukannya 1800 adalah resisten kuatnya, dia sebelumnya gagal. Memang benar sebelumnya di sini gagal ya, tapi kalau kali ini dia berhasil, belum tentu dia gagal lagi turun ke bawah ya. Tapi juga belum tentu berhasil 100% naik ya. Yang penting di sini adalah pasang trailing stop dan stop loss selalu. Kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya, MA20-nya masih mengarah ke atas, jadi potensial kenaikannya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss-nya, itu aja saran saya. Kalau mau buy sekarang boleh tapi bertahap. Kalau misalnya wah Pak Sunar masih takut ya, tunggu aja di area buy on weakness lagi di 1640 atau di bawahnya 1545 maksimum ya. Yang ini saya hapus saja. Kalau di bawahnya 1545 jangan buy on weakness ya. Ada kemungkinan dia uptrendnya sudah selesai, dia bisa balik arah ke downtrend ya. Kurang lebih seperti itu untuk Pegas. Berikutnya untuk UNTR. Pas ya di area buy and sudah saya gambarkan ya 30.300 ya. Jadi yang rajin mencatat pasang automatic order buy lumayan profitnya ya. Jadi di sini kalau sudah berhasil naik atas 30.300 boleh buy ya seperti itu ya. Jadi ini naik ke atas 31050 boleh tambah lagi atau average up. Dia akan mencoba testing resistance 31875 ya. Itu untuk UNTR. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 31875 bagaimana Pak Sunar untuk UNTR? Maka kalau dia berhasil naik ke atas 31875, dia akan berusaha untuk mencapai target 35.000 ya, target price berikutnya. Tapi di sini ada resistennya atau checkpointnya di 33.375 ya, itu untuk UNTR. Jadi sejauh ini memang untuk UNTR uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun dia pullback koreksi ya ketika IHSG itu koreksi, tapi sejauh ini masih cukup menarik untuk UNTR ya. Belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang boleh atau sekalian tunggu kalau naik ke atas 31875. Atau sekalian kalau misalnya wah Pak Sunar takut saya tunggu di bawah aja, ya tunggu di 30.300 atau 28475 itu maksimum ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi ya seperti ini ya, dari atas ke bawah koreksi, kemudian dia berhasil mantul atau rebound ya, barusan kita buy. Belinya besoknya pagi-pagi atau sorenya menjelang penutupan kalau misalnya sudah bagus di atas 30.300 ya kita buy. Ya kalau misalnya dia koreksi. Atau kalau enggak ya kita buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil lanjut naik ke atas. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Walaupun cenderung kenaikannya nggak tajam banget tapi masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu untuk UNTR. Cukup ya. Berikutnya untuk CARE. CARE memang saya sudah bahas sering banget ya sebelumnya ya. Pokoknya dia kalau naik ke atas 500 boleh buy. Wah ternyata hari ini gagal Pak Sunar. Ya memang kadang-kadang seperti itu ya. Ini sebelumnya juga sama ya. Naik ke atas 500 buy target price-nya di 520. Tapi kalau dia gagal ya pasang trailing stop-nya.
Nah, ini juga sama Pak Sunar, tadi sudah buy, ternyata kok penutupannya pas di 500. Ya pasang aja stop loss-nya di 490 ya kalau sudah buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 520 tambah lagi, naik ke atas 540 tambah lagi untuk care ya. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya sih nggak cek beritanya ya. Saya hanya fokus ke pergerakan harga sahamnya saja. Kalau yang mau cek aksi korporasi, silakan cek di RTI Bisnis ya, for Android ya. Di aplikasi mobile ada, kurang lebih cukup untuk care. Nggak banyak sih, ini masih cenderung resiko, jadi belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini stop loss maksimumnya di 490 ya, jadi jangan terlalu agresif karena ini masih cenderung lesu ya. MA20 nya mendatar, tapi ini arahnya ke bawah karena sebelumnya dia high-nya di sini, terus kemudian dia berusaha naik, high-nya sampai di sini aja, terus kemudian dia turun lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya PTBA. PTBA setelah update dia masih berjuang untuk naik ya. Nah, ini area buy saya sebutkan di 3710 atau pas 130. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang tunggu aja kalau dia naik paling cepat naik ke atas 3930 ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh aja tapi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya kita tambah lagi atau average up. Atau kalau mau tunggu naik ke atas 4130 ya boleh aja ya seperti itu ya. Jadi ini garisnya 4130 sudah saya gambarkan ya. Ini pas nyentuh di sini ya. Jadi kalau mau buy high sell higher, kalau nggak mau terjebak di sana, di sini sekarang ya posisinya ya, boleh tunggu 4130 ke atas ya. Kalau dia 4130 ke atas sudah berhasil naik dan bertahan di atas 4130, dia akan melanjutkan uptrendnya. Jadi ini jalurnya masih di jalur uptrendnya. Kalau saya bilang sih mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, bertahap aja. Karena terus terang aja untuk sektor energi ya, batu bara ya, menurut saya sih masih cukup bagus. Walaupun mungkin masih lesu koreksi harganya ya, komoditasnya ya. Ya 6 bulan lagi dia akan memasuki musim dingin ya. Saya rasa sih permintaannya masih terus meningkat ya. Kurang lebih cukup untuk batu bara. Berikutnya untuk Arto. Arto saya sih masih hold ya, belum saya jual karena masih berada di atas 8.000 ya. Saya sudah jelaskan. Yang mau buy weakness tunggu di 7.600 atau kalau nggak dikasih buy weakness ya kita buy hasil higher. Naik ke atas 9.000 boleh buy. Mungkin ada yang protes atau yang tanya, oh Pak Sunar sebelumnya naik ke atas 9.000 gagal loh Pak Sunar turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia berhasil breakout lagi gagal lagi ya. Memang ini downtrendnya masih cukup kuat ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun ini dalam jangka pendek 5 hari ini ya dia cukup melandai, tapi ini masih tergolong resiko ya. Jadi kita belinya bertahap aja, setiap kenaikan Rp100 atau Rp50 ya boleh tambah lagi atau average up. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi perlu diingat ya, boleh dikatakan ini tangkap pisau jatuh juga ya, karena downtrendnya ini masih cukup kuat walaupun sudah berusaha untuk naik ya jangka pendeknya. Jadi bertahap aja kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indosat ya. Indosat bagaimana Pak Sunar? Apakah ada aksi korporasi untuk Indosat? Rapat umum pemegang sahamnya sih 28 Juni 2022 ya untuk Indosat ya. Nah, apakah ada aksi korporasi yang luar biasa Pak Sunar seperti pembagian dividen dari tahun lalu gitu ya? Kalau saya bilang sih kemungkinan untuk tahun ini mungkin nggak ada ya. Seperti itu ya untuk ISAT ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk area buy weakness-nya sudah saya sebutkan di area 6.300-an ya. 6250 itu di area Fibonacci retracement 68, ini ya. Di sini ya. Bukan 68 ya, maksud saya 38,2 ya di sini ya. 6250. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas. Boleh buy ya. Sebelumnya ini ya saya gambarkan area buy weakness-nya. Jadi kalau dia kena seperti ini kemudian berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya masih bertahan di atasnya 6250, silakan buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau Rp100 kita tambah lagi. Nah, posisi sekarang kalau mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 7.025, kurang lebih Fibonacci retracement 1,8%, boleh tambah lagi atau buy up atau buy high sell higher boleh ya. Target price berikutnya sekitar 7.600 atau paling tidak di swing high di sini di 7.400. Jadi belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kurang lebih seperti itu untuk Indosat, ISAT ya. Oke, berikutnya untuk ITMG. Area buy and weakness untuk ITMG sudah saya berikan di sini ya, 32.200. Jadi kalau yang mau trading ya kan, memang ini di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus. Nah, koreksi Pak Sunar kan di bawahnya ya. Memang benar ini sekarang di bawahnya MA20. Ya, itulah kesempatan untuk buy and weakness. Ya kan, kalau dia sudah berhasil rebound kita boleh buy. Jadi kalau sudah buy, pasang aja stop loss-nya di low-nya di sini ya, swing low-nya di 31.800. Kalau misalnya masih takut karena ini masih mengarah ke bawah ya tunggu aja area
buy on weakness berikutnya maksimum di 29.000. Artinya kalau dia turun di bawahnya 29.000, tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya tunggu di bawah aja atau buy high sell higher. Jadi naik ke atas 33850 ya kan. Ini area resistance sebelumnya. Kalau berhasil naik ke atasnya boleh kita buy high sell higher atau tambah lagi kalau sudah punya ya, atau istilahnya average up. Setiap kelipatan Rp100 kita boleh tambah lagi. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Target price berikutnya setiap kelipatan Rp500 ya. 34.500, kemudian 35.000 dan seterusnya. Jadi ini sudah saya berikan. Yang mau buy on weakness sekarang boleh ya. Memang jangka pendeknya ini masih cenderung lesu, tapi MA20-nya masih mengarah ke atas. Walaupun ini di bawahnya ya MA20. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Maksudnya seperti itu, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BP. Ini BP masih konsolidasi ya. Saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya di 106. Kalau misalnya nggak dikasih, ya ini sudah berhasil naik ke atas 118 kan. Ya ini boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 130 tambah lagi. Naik ke atas 150 boleh tambah lagi. Target price-nya masih tetap sama di 180. Itu untuk BP ya. Jadi masih ada peluang nggak Pak Suntar untuk BP? Masih ada ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya, silakan cek ya. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja, analisa teknikal ya. Jadi kalau ada berita apa yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya, oh Pak Sunar, misalnya ya, BP ada aksi korporasi pembagian dividen atau akuisisi atau penerbitan saham baru atau HMITD ya, atau misalnya penerbitan obligasi, silakan tulis di kolom komentar. Atau oh Pak Sunar, hati-hati itu BP saham repo ya, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya, dasar itu ya. Sudah cukup ya, ini sudah totalnya ada 8 saham ya untuk bagian kedua ini ya. Jadi semuanya untuk 2 video sudah ada 16 saham. Jangan lupa untuk event live trading ya, kalau yang berminat silahkan join free. Saya nggak jualan apa-apa, jadi murni memberikan edukasi. Infonya sudah saya berikan di bagian pertama ya. Linknya ada di video deskripsi Pak. Ini kalau yang mau join jangan lupa daftar ya, seperti itu ya. Sebentar saya hitung totalnya ada 16 saham ya. Jadi 2 video 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 saham cukup ya. Dan sebenarnya satu lagi energi sih. Energi kan juga breakout ya. Tapi ya sekilas saja ini sudah saya bahas juga ya. MA20 mengarah ke atas. 296 ke atas boleh buy ya. Kalau yang mau tambah lagi atau average up targetnya masih tetap di 334. Energi menurut saya sih uptrendnya masih cukup strong ya. Seperti ini ya. Kalau yang mau buy silahkan ya. Untuk energi saya kebetulan juga tadi sudah buy juga ya. Untuk energi saya buy-nya di 298 ya. Seperti itu ya. Memang masih cukup bagus uptrendnya, mudah-mudahan aja masih bisa tembus ke 500 ya untuk energi. Ini sekilas saja, tambahan aja satu ya energi ya, karena menurut saya sih masih cukup menarik ya. Kurang lebih sih cukup ya. Sudah banyak. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.